Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena beliau sudah melimpahkan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan penyembelihan binatang korban. Yang kedua kalinya, pada hari ini para jamaah haji telah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Musdalifah dan ke Mina untuk jumroh, kemudian melanjutkan tawaf ifadah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam perjalanan ibadah haji dan hari raya kurban, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil untuk perbaikan diri kita, untuk kebahagiaan kita nanti di hari akhir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pelajaran yang pertama adalah semangat berkurban. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban adalah mengingatkan kita kepada kurban kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kurban itu bahasa Arab dari kata koruba yakrubu kurban wa kurbanin. Artinya yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang kurban. Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa saja, dari orang-orang yang ikhlas di dalam berkurban. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah akan sampai kepada Allah daging-daging dari binatang kurban, dan tidak akan sampai kepada Allah darah dari kurbanmu, akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah karena ketakwaanmu. Orang yang berkorban berarti orang yang yakin bahwa kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan sekarang ini. Maka orang-orang yang berkorban berani mengorbankan apa yang dipunyai saat ini untuk kebahagiaan negeri akhirat.
Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan wajib bagi dirimu untuk memperhatikan apa yang sudah kamu korbankan di dunia ini untuk kebahagiaan negeri akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Maka pengorbanan mutlak diperlukan untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Demikian juga untuk perbaikan bangsa negara ini mutlak juga perlu pengorbanan. Untuk cita-cita anak kita saja, untuk mencapai cita-cita orang tua harus berkorban. Apa yang dipunyai dicurahkan untuk mencapai cita-cita anak kita. Maka pengorbanan mutlak dilakukan untuk kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua adalah husnudzon kepada Allah. Ibadah haji adalah ibadah milah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selalu husnudzon kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah terus dilakukan. Di antaranya perintah untuk mengungsikan istrinya dan anaknya dari Palestina ke Mekah. Padahal Mekah saat itu belum ada kehidupan, belum ada tanam-tanaman, belum ada ternak, bahkan air pun belum ada. Tapi karena Nabi Ibrahim itu husnudzon kepada Allah, pasti kebaikan yang akan didapat oleh Nabi Ibrahim. Demikian juga perintah untuk menyembelih putranya. Walaupun kalau diakal dengan akal yang sehat pun tidak masuk akal, tetapi karena ini perintah Allah, maka beliau juga melakukannya. Demikian juga kita ini, kalau Allah memerintahkan sesuatu, yakinkan pada diri kita bahwa itu adalah Allah itu kasih sayang kepada kita. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, pasti kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Demikian juga kalau Allah melarang sesuatu, dikandung maksud Allah itu cinta kepada hambanya. Kalau hamba itu menjauhi larangan Allah, pasti hamba itu akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah disiplin di dalam melaksanakan perintah Allah. Setelah kita husnudzon kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik bagi diri kita, maka kita harus disiplin dalam melaksanakan perintah Allah. Ibadah haji juga ibadah yang perlu kedisiplinan. Disiplin masalah waktu, disiplin masalah tempat, disiplin masalah akidah, disiplin masalah syariah, dan lain sebagainya. Kita pun di dalam beribadah kepada Allah juga harus disiplin. Disiplin akidah, kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak ada sembahan kecuali Allah. Di dalam disiplin syariah, kita orang Islam juga harus disiplin, hanya melaksanakan syariat Islam saja. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami sudah menjadikan di dalam agamamu itu syariat yang benar dan lurus, maka ikuti syariat itu.
dan jangan kamu mengikuti syariat-syariat orang yang tidak tahu tentang agama. Maka ini bentuk kedisiplinan. Masalah waktu kita juga harus disiplin. Ketika waktu kita untuk sholat harus sholat. Ketika waktu bekerja, bekerja. Kita waktu istirahat, istirahat. Karena dengan waktu kita bisa bahagia, dengan waktu kita bisa celaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang keempat adalah kejujuran. Di dalam ibadah haji diperlukan kejujuran untuk mendapatkan haji yang mabrur. Bekal yang untuk haji pun harus dari hasil yang jujur. Kalau tidak dari hasil yang jujur, maka haji mabrur tidak akan didapatkan. Demikian juga Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih putranya juga jujur, menyatakan kejujuran. Itu suatu kewajiban bagi seorang muslim. Walaupun akibatnya itu pahit. Maka kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak itu hak walaupun akibatnya pahit. Memang kadang-kadang kita kalau menyatakan kebenaran itu akibatnya tidak enak, akibatnya pahit. Akan tetapi kebenaran, kejujuran itu harus dikatakan, harus dilaksanakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kamu berkata, berbuat jujur, karena kejujuran akan menuntun kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kamu kepada surga. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu berkata, berbuat dusta, karena dusta itu akan menuntun kamu kepada keburukan, dan keburukan itu akan menuntun kamu kepada neraka. Maka awalnya jujur, akhirnya surga. Awalnya dusta, akhirnya ke neraka. Maka kejujuran wajib kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran dari haji dan kurban yang terakhir adalah bergerak menuju kebaikan. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang perlu pergerakan. Bergerak dari rumah ke asrama haji, dari asrama haji ke bandara, misalnya Bandara Solo. Bergerak lagi ke Bandara Jeddah, dari Jeddah bergerak lagi ke Mekah, di Mekah bergerak lagi untuk tawaf, bergerak lagi untuk sa'i, bergerak lagi untuk ke Arafah, bergerak lagi ke Musdalifah, bergerak lagi ke Mina, dan selanjutnya. Maka pelajaran yang bisa diambil adalah kita sebagai seorang muslim jangan pasif. Maka kita harus aktif bergerak, bergerak untuk kebaikan, bergerak menuju kebaikan. Karena kalau kita tidak bergerak, maka nasib kita pun juga akan celaka. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maka kita harus bergerak, bergerak mencari ilmu, bergerak mencari hidayah, bergerak mencari nafkah, bergerak menegakkan kebenaran, bergerak untuk memberantas kemungkaran dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bergerak, maka pahala pun juga tidak akan kita dapatkan. Kalau kita tidak mau bergerak, maka kehidupan kita nanti di akhirat juga akan
menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira khutbah pada pagi hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kita kalau kita melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulullah. Pada khutbah kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan thayyiba wasi'a wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.